Kemudian selanjutnya, ya, pasal selanjutnya, ini 4 pasal ya pagi ini saya sampaikan. Tapi ini auranya lain ini pagi ini. Sudah ada nih ya, cuma berat kali ya. Nanti harus ada digotong nih ya. Atau ada itu. Alhamdulillah luar biasa ini kita pengajian ini. Saya kemarin 2 hari yang lalu saya berjamaah di Masjid Jawa Karya karena saya ingin dari dulu, karena belum sempat saya ingin ke Jogja, saya sempatkan 2 kali saya datang. Ketika saya di Jogja 2 kali saya datang ke Karya. Sebetulnya besaran masjid kita, kalau kita lihat fisik ya, besaran. Bahkan dia itu ada pinggir jalan, bangunannya pun tidak sesuai arah kiblat, maka kiblatnya mencong ya, dari fisik. Tapi dari sisi jamaah nggak muat, Pak. Subuh itu nggak muat, Pak. Bahkan dilebarin itu ke depan itu, semuanya penuh. Di sampingnya ada hotel, luar biasa. Begitu kita masuk kampung Joko Karyan, kampung Pak, sama seperti kampung Kedung Jiwa, kampung Pak, bukan desa. Kampung Joko Karyan. Kita masuk, ada masjid kecil, tapi masjid itu dikelola dengan baik, manajer yang baik. Begitu kita keluar, di situ udah banyak pedagang-pedagang. Pedagangnya siapa? Dari masjid. Orang-orang masyarakat dibiayai sendiri. Akhirnya dia koordinasi dengan masjid, dikelola, keuntungannya bisa jadi untuk masjid berapa dan seterusnya. Dan di sampingnya dia sudah punya hotel. Luar biasanya. Udah punya hotel, masjid. Kenapa? Untuk membiayai masjid itu perlu biaya, perlu pemeliharaan. Jangan masjid nggak ada pemeliharaan, bocor-bocor jangan dibiarkan itu kan, gitu ya. Jadi luar biasa tuh Pak. Di sampingnya udah ada hotel, yang hotel itu memang untuk pengelolaan masjid. Jadi kebutuhan masjid itu dari situ. Bapak boleh lihat di sana. Luar biasa. Saya senang saya ngeliatin aja. Setelah saya sholat, saya liatin Pak. Saya duduk di angkringan, bicara dengan para jamaah dan seterusnya. Karena saya maghrib di sana, banyak jamaah. Begitu dia sholat selesai, dipersilahkan untuk musafir berjamaah. Pada saat itu didaulat saya menjadi imam. Jadi dari Pekanbaru semuanya. Jadi 1 kali dalam sejarah saya di Joko Karyan jadi imam. Kenapa? Karena memang dari Pekanbaru dan mana semua kita kumpul sama-sama. Udah kita yang mukimin ke belakang, kita yang muhajirin, yang lihat sana, yang dari jauh-jauh, kita melakukan sholat jamaah. Gitu. Itu luar biasa. Jadi boleh kita contoh tuh manajemennya. Jadi masjidnya sedikit kecil ya, ini besar udah bagus ini ya dia, tapi bagus. Jadi kita banyak mencontoh nantinya tuh, manajemen masjid. Nah ini kita harapkan demikian tuh ya. Nanti kita nih bisa penuh nih ya. Kalau satu masyarakat subuhnya udah penuh Pak, sama Jumat itu baru Islam kuat. Jadi kata ulama mengatakan gitu ya, Islam itu bangkit, bisa kelihatan bangkitnya kalau subuhnya sudah seperti Jumat penuh gitu. Nah, mudah-mudahan ini udah makin banyak. Nanti kita undang. Ya, jadi pengajian ini juga kita siarkan tuh. Bagus sekali itu. Kalau yang masuk grup dan grup kita siarkan itu. Pengajian hari ini pagi ini bagus lagi. Terima kasih tuh Mas Sugito. Jadi ada siar. Perlu siar, Pak. Perlu siar kita, ya. Apalagi kajian-kajian kita ini silakan Pak, yang mau yang mau lihat di YouTube, di IG itu ada. Sudah tersedia. Jadi Bapak nggak bisa ngaji kalau mengingat-ingat itu bisa melalui itu. Tapi jangan juga sekarang dengan media yang sudah canggih, udahlah nggak usah datang ke Nurul Pahala, nanti saya lihat aja. ya nggak bisa begitu ya. Beda pahalanya. Kalau datang ya pahalanya beda. Kemudian kita duduknya di sini juga ya beda. Kita itikaf, langkahnya juga beda. Bahkan kita mendapatkan satu keuntungan pahala yang tidak bisa dapat orang yang tidak hadir. Kenapa demikian? Karena kita sampai suruh, kita subuh sini, kemudian itikaf sampai suruh, itu pahalanya ka umrah, ka ajr umrah, tamatan. Seperti orang yang umroh. Jadi umroh kita bisa setiap hari. Kalau sekarang kita masih baru setiap hari Ahad ya nanti boleh tingkatin tuh setiap hari. Dan itu saya bukan cerita, Bapak boleh nanti lihat di masjid-masjid lain. Ya, udah setiap hari. Ya, tapi kita mulai saja, mulai dari Ahad dulu. Nanti setiap hari itu ada gitu. Bahkan yang tadi saya katakan, yang kemarin saya katakan itu
ketika saya sholat berjamaah di Masjid Baitur Rahman di Aceh itu setiap pagi jamaah penuh, ratusan penuh ya. Jadi bagus sekali ya. Oleh karena kita meniru yang baik-baik, kita tiru ya supaya kita lebih bagus. Nah, mudah-mudahan ya dikit-dikit ya, dikit-dikit mumpung ada Pak Hudori juga, Pak Haji dan Pak ini kita doakan juga biar sehat ya. Pak Mas Turo itu. Nanti kita mudah-mudahan kita manage dengan rapi ini ya supaya adem, supaya kita betah di masjid. Nah itu jamaahnya bagus. Kemudian sosialnya juga. Ya. Saya dengar Pak Am ya, terakhir ya. Nanti kalau yang ada waktu kita habis kaji kita jenguk. Sudah dibiasakan semua anggota, semua kita, nah kita sosial kita lihat, kita jenguk, kita doakan. Semuanya kita harapkan demikian. Sehingga ada komunitas yang baik ya. Mudah-mudahan itu nanti kita laksanakan. Belum ya? Tadi malam tidak? Jadi oke, nanti habis ngaji ya. Baik. Kita lanjutkan kajian kita. Ini perhatikan yang tadi saya sampaikan. Rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'atoka. Ini yang harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Kenapa kita dibedakan oleh Allah dalam mengatur, ada yang rezekinya pas, kurang, ada yang lebih dan seterusnya. Nih lihat. Kata Syekh Mu'tazilah. Rubama bisa jadi katanya. A'toka, Allah memberikanmu kesenangan dunia, memberikanmu kelebihan-kelebihan dunia. Famana'aka, tetapi pada saat itu famana'aka, ya pemberian-pemberian dari Allah itu menghalangimu dari taufiknya, dari hidayahnya. Warubama mana'aka fa'atoka, dan bisa jadi katanya mana'aka, Allah menahan karunia rezeki, pemberian rezeki kepada kita, kelapangan, fa'atoka, namun Allah memberikan taufik, memberikan hidayah. Tuh, bisa jadi katanya Allah menahan kita dari apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita panjatkan dari semua doa kita, ya ditahan oleh Allah. Fa'atoka, tapi Allah memberikan taufiknya, hidayahnya. Bisa jadi kesulitan itu membuat kita jadi rajin, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bisa jadi katanya, manakah Allah menyempitkan rezekinya, ditahan dari doa permintaan kita. Fa'atoka, tapi Allah memberikan taufiknya. Jadi gitu. Artinya bisa jadi Allah memberikan karunia-Nya, diberikan dia rezeki apa yang dia punya, apa yang dia inginkan, tapi Allah mencegahnya. Mencegah dari taufik, mencegah dari hidayahnya. Sebab biasanya orang itu kalau udah punya sesuatu itu sibuk dengan sesuatu itu. Contoh, bapak punya ayam 10 di rumah, sama orang yang gak punya ayam. Contoh ya, ayam induknya 1, anaknya 10. Kalau kita bahasakan dengan pasal ini, itu kalau yang orang yang gak punya ayam, azan itu langsung ke masjid karena gak ngurusin ayam. Tapi bisa jadi karena ayam baru netas 10, itu bisa jadi ke masjid kita tertunda gara-gara pitik belum pulang 1. Betul? Betul. Bisa jadi Allah menahanmu. Katanya rezeki itu bisa jadi memberikan hidayah. Tetapi bisa jadi Allah ya katanya memberikanmu rezeki tapi ditahan hidayahnya. Betul nggak? Coba. Sa'labah. Ingat nggak? Sa'labah kisahnya? Ya, Allah berikan karunia tapi ditahan dari hidayah. Betul kan? Tapi ketika lagi dalam keadaan ditahan, Allah berikan taufik kepada dia. Bersama-sama Rasul dalam berjamaah di Masjid Nabawi. Tapi ketika diberikan rezeki oleh Allah, hidayahnya menyurut dia, turun. Gitu. Jadi dari pasal ini yang kita perlu pelajari adalah, yang perlu kita pahami itu, bahwa
tadi yang tadi saya sampaikan, tidak semua penahanan rezeki ketika kita butuhkan, ketika kita panjatkan doa, itu merupakan pada saat itu umpamanya menjadi musibah kita. Tidak. Bisa jadi Allah menarik rezeki itu sebenarnya pemberian Allah terbaik pada kita. Nah, kalau kita sudah memahami semacam ini kan udah semuanya. Ya, kita menjadi orang-orang yang baik. Qanaah, nerima. Oh iya. Kalau saya bisa jadi nih, saya dulu tinggal di kampung sawah ya. Kesini nih 2010. Saya udah 14 tahun tinggal di sini, ya. Enggak sengaja saya. Padahal kenapa? Saya punya orang tua saya ada, rumah ada di sana di kampung sawah. Tapi ketika saya mau ke rumah Bang Ade, kan Bang Ade itu isinya kakak kandung saya mau silaturahim, saya mampir di sini ketemu Aman almarhum. Itu ada rumah juga. Akhirnya saya beli itu. Enggak niat mau beli rumah itu. Gitu ya. Tapi karena memang Allah sudah kasihkan, oh barangkali ini hikmahnya biar dekat masjid. Kan saya kan orang malas. Jauh dari masjid kadang-kadang nggak mau ke masjid. Bisa jadi Allah sudah tunjukkan itu udah dekat masjid melangkah. Jadi kan kalau udah dekat masjid kan nggak ke masjid kan bagaimana? Nah, jadi bisa jadi itu. Padahal sebenarnya saya nggak ada niat itu pas mau ke sini. Niatnya sebenarnya mau silaturahim, bukan untuk mau beli itu. Allah sudah takdirkan sini itu. Jadi artinya sesuatu yang kita barangkali sekarang hadapi itu tidak enak, sulit hidup kita, itu sebenarnya pemberian Allah terbaik bagi kita. Yang penting kita qanaah saja. Siapa sangka tuh Ustaz ada di sini sekarang? Nah, bisa jadi. Ya, dengan demikian, oh ini Allah yang takdirkan yang terbaik. Coba dah sekali-kali kadang-kadang kita berpikir ya, merenung diri kita tuh, merenungkan perjalanan kita itu, hidup kita itu. Oh, saya bisa begini. Dulu saya gimana? Nah itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita bisa mampu merenungi kehidupan yang semacam ini, sebenarnya Allah sangat sayang pada kita. Meskipun kasih sayang Allah, barangkali kita belum bisa menerimanya. Karena kita biasanya kasih sayang Allah itu gambaran kita, Allah sayang sama kita kalau kita dikasih rezeki. Tapi gambaran kita, Allah itu ya tidak sayang sama kita kalau doa kita nggak dikabulkan. Belum tentu. Bisa jadi itu sayang Allah pada kita. Karena kita barangkali belum memahami hakikatnya saja. Nah, siapa ya? Siapa sangka yang dari Jawa-Jawa tinggal di Kedung Jiwa? Coba mikir deh. Lahir di Jawa, banyak nih saudara kita. Tetap di sini. Nah, bisa jadi ini. Oh, ini yang terbaik yang Allah sudah berikan pada kita. Kan kita dari mana-mana itu, ya, dari mana luar biasa. Mudah-mudahan yang terbaik. Jadi kita yang penting qanaah, menerima apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab Darasat Rasahin kita tidak diperbolehkan ya, ketika ada terjadi suatu kepada diri kita yang tidak mengenakan, kita berkata laukana kaza kaza, laukana kaza kaza. Seandainya nggak begini, pasti nggak begini. Seandainya nggak begitu, pasti nggak begitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala.